Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu fikih sholat, yang dipresentasikan oleh Fenti Umaslika, NPM 0068, Tri Arum Sari, NPM 00668. Untuk Fenti Umaslika, NPM 67. Puji Agustina NPM 0069, Dwi Setiati NPM 0070. Ya. Selanjutnya Ki. Fenti NPM 68, Pak. Ya. 1. Pengertian fikih sholat dan urgensinya. Pengertian sholat. Sholat adalah suatu ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat berupa penyerahan diri secara lahir batin kepada Allah dan dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. 2. Urgensi dalam sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat urgen. Begitu pentingnya posisi sholat dalam kehidupan manusia, sehingga dalam suatu riwayat Isom bin Rawat dikatakan, sholat hukumnya wajib, semua amal perbuatan manusia akan sia-sia kecuali presentasi sholat dan zakat terpenuhi. Slide selanjutnya. Syarat wajib sholat. 1. Islam. Menurut pendapat Jumhur, sholat diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, orang kafir tidak wajib untuk menunaikan sholat. Menurut Imam Hanafi, bahwasanya orang kafir tersebut tidak terkena hukum-hukum Islam. Jadi ketika orang kafir tersebut masuk Islam, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat-sholatnya yang ditinggalkan selama dia masih kafir. 2. Berakal. Salah satu syarat wajibnya sholat adalah berakal. Maka seorang muslim tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Hukum seseorang ditiadakan karena 3 perkara, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang sedang gila sampai sembuhnya, dan anak kecil sampai dia dewasa. 3. Balik. Tidak ada perselisihan pendapat terkait dengan balik sebagai syarat wajib sholat. Jadi sholat tidak wajib bagi anak kecil sampai dia balik. Akan tetapi orang tua wajib mengerjanya dan memerintahkan menunaikan sholat ketika anak berusia 7 tahun dan berhak memukulnya ketika dia meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui masuknya waktu sholat. 2. Suci dari hadas. 3. Suci dari 2 hadas besar dan kecil, baik dengan wudhu dan mandi merupakan syarat sah sholat. 4. Suci dan najis. 5. Menutup aurat. Menurut mazhab Hanafi, batasan aurat laki-laki dan perempuan adalah 1. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai bawah lutut. Lutut seorang laki-laki termasuk aurat. 2. Aurat perempuan, suatu bagian tubuh terkecil wajah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tetapi pendapat yang salil kedua telapak kaki termasuk aurat. Terbukanya 1/4 aurat merupakan mazhab Hanafi akan membatalkan sholat. Ketika 1/4 bagian sama halnya membuka seluruh bagian. Jadi jika aurat terbuka kurang dari 1/4 tidak membatalkan sholat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Dustiarini. Silakan. 4. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Rukuk. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara sujud. 8. Tahiyat. 9. Membaca salam. 10. Tertib. Lanjut, Ki. 5. Hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Makan dan minum. 3. Banyak gerakan dan terus-menerus. 4. Membelakangi dan tidak menghadap kiblat. 5. Aurat terbuka secara sengaja. 6. Mengalami hadas kecil atau besar. 7. Tertawa. 8. Murtad, mati, gila, atau hilang ingatan, hilang akal. 6. Tempat-tempat dalam mengerjakan sholat. Sholat bisa dilakukan di mana saja, asalkan tempat tersebut suci. Tempat-tempat tertentu yang kita dilarang untuk sholat di situ adalah perkuburan dan WC. Sebaik-baik tempat untuk sholat fardu bagi laki-laki adalah masjid. Apabila terdapat banyak masjid, maka yang lebih utama adalah di masjid yang jumlah jamaahnya jauh lebih banyak. Adapun sholat sunnah, secara umum lebih utama jika dilakukan di rumah, kecuali beberapa sholat seperti sholat tahiyatul masjid yang tentu saja tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arum. Silakan, Arum. Salat berjamaah. Menurut jumhur ulama, hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah bagi setiap laki-laki muslim yang mukallaf. Sebagian ulama mengatakannya wajib bagi yang mendengar azan dan tidak memiliki uzur. Salat berjamaah lebih utama 25 atau 27 derajat dibanding salat sendirian. Salat berjamaah merupakan salah satu sarana untuk memperkuat ukhuwah dan kekompakan di antara sesama muslim. Hukum makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapati imam melakukan takbiratul ihram. Jika makmum sempat melakukan rukuk dengan tumaknina bersama imam, maka ia telah mendapatkan rakaat itu. Selesai imam mengucapkan salam, makmum langsung berdiri melanjutkan sisa rakaat yang belum ia kerjakan. Lanjut. Sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang disela dengan duduk karena melupakan sesuatu dalam salat, baik perbuatan maupun ucapan. Lupa di sini bisa kurang, lebih atau ragu-ragu. Sujud sahwi hukumnya sunnah, bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan baik di dalam salat ataupun di luar salat, karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Sujud tilawah hukumnya sunnah, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Salat jamak dan salat qashar. Dari sisi bahasa, menjamak artinya menggabungkan, sementara mengqashar artinya memendekkan. Menjamak salat artinya menggabungkan 2 salat pada satu waktu. Sementara mengqashar salat artinya meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat zuhur bisa dijamak dengan salat asar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umaslikah Fenti. Silakan, Fenti. Ben. Ben. Sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi setiap laki-laki mukallaf yang mukim, tidak sedang dalam perjalanan, tidak sakit, dan tidak memiliki uzur yang dibenarkan oleh syariat. Adapun wanita dan anak-anak, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat.
Bagi laki-laki mukallaf yang tidak diwajibkan dalam sholat Jumat, ia bisa tetap melakukan sholat zuhur sebagaimana hari-hari yang lain. Sudah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan di close dulu. Saya, Pak. Share screen-nya. Oke. Pak, Silakan. Saya Pak Laila, Pak. Oh, raket tok iki. Pak. Oh, ini si apa? Si Laila. Silakan Laila. Ya, saya mau bertanya, NPM 0084. Seandainya di tengah-tengah sholat berjamaah, lalu sholat imamnya itu batal, apa yang harus dilakukan oleh imam dan makmumnya? Oke, Siti Amalina. Silakan. Iya, Pak. Nomor berapa kamu? Ingin bertanya tentang 65. Ingin bertanya tentang apakah penting untuk meluruskan saf sholat dan apa hukumnya jika dilalaikan. Ini bukan merapatkan tapi meluruskan saf sholat. Oke. Yulia, silakan. Ya Pak, kan misalnya lagi sholat tuh Pak, tapi di tempat itu cuma ada, ya tempatnya itu tuh nggak suci semuanya, benar-benar nggak ada. Nah terus cuma ada sajadah saja gitu loh Pak. Terus kita gimana ya Pak? Misalnya kan kalau di Bali itu kan banyak banget anjing gitu ya Pak. Ya misalnya kan kita kayak nginjek pupnya atau apa kan kita nggak tahu, terus masuk hotel dan di hotel itu benar-benar udah keinjek-injek sepatu gitu loh Pak. Yeah. Itu gimana ya? Oke. Nomor kamu berapa? 81. Dwi Ardianto. Ya Pak, saya mau bertanya itu soal yang hilang ingatan. Semisal itu loh, kalau orang mabuk itu loh Pak, minuman keras itu loh. Katanya kalau boleh sholat setelah 40 hari. Katanya gitu Pak. Yang benar itu bagaimana? Ya oke, 79 ya kami namanya. Iya Pak. Nova 92. Saya Pak. Iya, 92. Silakan. Kalau misalnya waktu sholat berjamaah, terus imamnya lupa bacaannya, terus sebagai yang makmumnya itu sebaiknya gimana? Saya Pak. Siapa? Nurul, silakan Nurul. Astagfirullah. Nurul. Apa iseng gue? Enggak ada orangnya. Hanum. Ya, Pak, saya. Pak. Udah. Iya. Kalau Sohai, kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan pulang, nah terus kan kita udah menjamak sholat, misalnya sholatnya zuhur sama asar. Udah jamak itu yuk, nanti kita ngulangin sholat asarnya lagi apa enggak, Pak? Ulangi lagi pertanyaan kamu. Kan misalnya kita sedang dalam perjalanan pulang, terus kita menjamak sholat, misalnya sholatnya zuhur sama asar, terus kita udah menjamaknya di sholat zuhur. Akan tetapi waktu kita waktunya udah asar, kita udah sampai rumah, terus kita harus ngulangi sholat asarnya lagi apa enggak, Pak? Ya oke, saya cukup ya. Ya. Rizky besok lagi ya Rizky ya. Cukup Pak. Ya, cukup. Pak. Ya udah Pak. Oke, silakan dijawab, direspon karena waktunya terbatas, jangan lama-lama. Ayo. Silakan. Saya kapan, Pak? So. Silakan. Bagus, Budi ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Laila dan Nova. Sebentar. Apabila Sebentar. Itu apa namanya? Gadgetnya itu salah satu saja yang hidup. Nggak boleh dua hidup. Kalau
Dua hidup, nanti masuk yang lain. Satu saja. Dimatikan yang lain. Apabila imam lupa ketika sholat, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Maka makmum tersebut harus membaca. Sebentar. Aduh. Itu dimatikan harus gadgetnya. Membaca kalimat. Membaca kalimat apa? Subhanallah. Harus membaca kalimat Subhanallah. Oke, udah itu. Berikutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisfi. Ketika tempat yang akan ketika kita akan bersolat dan tempat itu tidak suci dan cuma ada sajadah, maka sholat tetap sah dilakukan dengan menggunakan sajadah. Apalagi kalau misalnya kita berada di hotel, itu kan setiap hari selalu dibersihin sama karyawannya gitu. Jadi tempat itu tuh pasti bersih. Apalagi kita sholatnya menggunakan sajadah, jadi tetap sah untuk dilakukan. Oke. Tapi kalau misal kan kita perempuan pakai mukena. Nah, ketika pas sujud itu kan pasti mukena tuh kayak keluar ke sajadah gitu loh. Itu gimana ya? Misalnya itu benar-benar tempat kotor gitu, benar-benar tempat enggak suci. Apa? Mencari kan. Jadi begini loh, yang namanya najis itu harus nyata. Jangan hanya diasumsikan. Najis itu harus nyata. Satu, najis itu harus nampak kelihatan dari sisi warna, bau, dan rasa. Gitu. Jadi jangan diasumsikan. Jadi sesuatu yang real itu. Nah, ya. Jadi najis itu sesuatu yang nyata, konkret. Walaupun banyak anjing, kalau kamu nggak ngerti dijilat dan tidaknya, ya persis itu suci. Tetapi kalau kamu ngerti, oh itu tempat itu memang dijilat, nah itu harus disucikan. Tapi kalau tidak ngerti, tidak tahu, jangan diasumsikan, oh tempat itu telah dijilat, jangan. Jadi yang namanya najis itu real, tidak boleh diasumsikan. Ya, begitu caranya. Oh iya Pak, kasih. Nah, oh iya. Berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Amalina. Menyempurnakan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi alangkah baiknya, alangkah baiknya kita beribadah kepada Allah untuk menyempurnakan barisan sholat. Sedang dalam urusan dunia saja, dengan lurus dan rapatnya barisan seperti Nabi Muhammad, hati umat Islam akan lebur dalam perasaan nikmat karena persatuan dan kebersamaan. Bukti betapa indahnya sholat bersama orang-orang yang bisa merapatkan dan meluruskan barisan, karena sunnah yang satu ini akan mempengaruhi kekhusyukan yang merupakan nyawa dari ibadah sholat. Tapi sayang hampir tidak ada masjid yang tidak terdapat orang-orang yang malas menyempurnakan barisan sholatnya. Ya, cukup. Yang lain? Pertanyaan yang lain? Saya, Pak.
Enggak, maksudnya yang belum dijawab itu. Pertanyaannya sudah di-close, selesai ya. Minggu yang akan datang aja nanti tanya lagi. Ayo. Pertanyaan apa lagi tadi? Sudah apa? Hah? Pertanyaan saya belum dijawab. Punya saya belum, Pak. Oh iya, ayo cepat. Suwe-suwe. Silakan. Boleh bantu menjawab, Pak? Ya, silakan. Nasoha. Ya. Silakan. Bantu menjawab pertanyaannya Ardi, Pak. Ya. Nah, itu yang mengenai orang yang mabuk karena minuman keras itu yang katanya apa? Sholatnya tidak boleh sholat 40 hari itu sebenarnya bukan tidak boleh. Tapi lebih ke dia tetap diwajibkan sholat tetapi hanya amal ibadahnya itu selama 40 hari tidak diterima. Mungkin gitu, Pak. Ya, nomor kamu berapa? 98, Pak. Ya? 98. Ya. Ya, betul itu ya. Jadi memang mudminul khamr, orang yang mabuk dia, itu memang sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Tetapi bukan berarti kalau tidak diterima itu dia kemudian meninggalkan sholat, tidak. Dia dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa itu, tapi tidak diberi pahala. Karena sebuah hukuman itu dari Allah itu. Jadi dikenakan kewajiban, tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, jadi, kalau minum tapi nggak sampai mabuk itu gimana, Pak? Ya sama saja. Kenapa? Ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Itu hadisnya begitu. Jadi banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Jadi kalau minuman itu kalau diminum banyak itu memabukkan, maka sedikit diminum walaupun nggak memabukkan haram. Walaupun kamu cuman saya tak ngicipi wae. Ngicipi pengalaman Mas Ardi. Setengah sendok teh aja rasanya koyo ngopo toh. Umpamanya begitu ya. Haram. Ya. Pengalaman Mas Ardi niku. Itu haram. Jadi nggak boleh. Berarti sama aja sia-sia ya, Pak, ibadah 40 harinya. Iya. Oke, berikutnya. Tapi kalau nggak dilakuin ibadahnya sama aja dosa dong, Pak. Gimana? Kalau nggak ibadah selama 40 hari berarti ya dosa, dosa. Jadi dia sudah terbebani dosa kewajiban itu, ya kan? Dosa khomernya itu. Ya. Jadi maksudnya la takbalu sholatuhu arba'in, tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu maksudnya adalah dia tidak mendapatkan pahala rewardnya itu tadi. Tetapi dia terkena kewajiban itu. Ya. Begitu. Ya. Oh iya. Paham, Pak. Rugi ya, Pak, berarti, Pak. Iya, kira-kira begitu. Setelah 40 hari? Hah? Pak. 40 hari seperti semula. Kalau terus itu diharuskan untuk sholat taubat enggak, Pak? Ya, nah, sholat itu kan sudah sholat taubat itu. Sudah taubat itu. Sholat itu sudah taubat. Namanya sholat itu sudah taubat. Ya. Oh iya. Oke, ya. Oke, satu lagi tadi pertanyaan, silakan dijawab. Mau takon apa, Num? Yang sholat jamak dulu, Pak. Ya, silakan dijawab itu. Ini siapa yang mau menjawab? Tidak ada. Jawab sendiri saja, Hanum. Kamu kira Hanum?
yang sholat asar, apakah harus Ayo. ya, sholat bisa diulang apabila terdapat berjamaah, maka kita diharuskan untuk mengulang sholat tersebut dan berjamaah. Berarti kalau sendiri tidak boleh? Apa gimana? Oke, saya jawab begini ya. Jadi kalau Anda sudah melakukan sholat jamak, pokoknya pergi ke Jogja. Sholat Anda itu sudah Anda jamak pada sholat duhur dan sholat asar pada saat duhur di Jogja. Kemudian pulang ke Magelang. Magelang itu masih ada waktu sholat asar. Ya Anda sudah nggak usah perlu kemudian sholat asar lagi. Karena apa? Karena Anda sudah melakukan sholat itu, sholat asar itu dengan cara dijamak, gitu ya. Jadi tidak perlu mengulang lagi sholat itu. Oh iya Pak. Begitu. Baik Pak. Demikian juga umpamanya kamu pergi ke Jogja, nggak sempat sholat duhur, ya. Kemudian sampai di Magelang sholat asar, maka sholat duhur itu dijamak, digabung dengan sholat asar. Itu namanya jamak, begitu ya, jamak. Begitu. Jadi boleh begitu dilakukan. Jadi kalau Anda punya kesibukan, jadi nggak ada alasan bagi Anda untuk meninggalkan sholat. Karena dua waktu itu bisa digabung. Sholat asar dan sholat duhur itu bisa digabung. Sholat maghrib dan sholat isya itu bisa digabung. Tapi jangan sering-sering loh ya. Nah itu maksudnya. Umpamanya sibuk, umpamanya rewang, neng tonggo. Wah orang sempat sholat asar, orang sempat sholat duhur, digabung dengan sholat asar. Demikian juga nanti kamu nganten, wis didandani rewo-rewo ngono kaya, dipajang. Pada waktu sholat duhur sampai asar, orang sempat sholat duhur, ya sholat duhurnya itu digabung dengan sholat asar. Jadi tidak ada kamu meninggalkan sholat itu begitu. Ya. Jadi ada ada mekanisme caranya penggabungan sholat itu. Begitu ya. Ya, Pak. Oke, saya kira begitu. Silakan diakhiri untuk presentasinya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi